Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Nur Febriani Putri. Saya selaku ketua atau perwakilan dari kelompok 1, yaitu kelompok amoksilin, akan mengawali video kali ini tentang pentingnya mencuci tangan. Menurut WHO atau World Health Organization atau dalam bahasa Indonesianya, Organisasi Kesehatan Dunia, mencuci tangan adalah prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan atau hand rub dengan antiseptik berbasis alkohol. Sedangkan menurut James, kegiatan mencuci tangan adalah teknik yang paling dasar dan paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan infeksi. Dapat masuk dalam jenis sehingga penggunaan cuci tangan dapat bukan dalam berarti yang sebenarnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Mencuci tangan dengan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini berperan penting dalam membantu mencegah penyebaran kuman dan menurunkan jumlah anak yang sakit di seluruh dunia. Tangan manusia seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang atau dari alam ke orang lain melalui kontak langsung atau tidak langsung. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Mencuci tangan mungkin terlihat mudah dan sering diremehkan hingga dilupakan. Namun, apakah Anda tahu bahwa mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia medis? Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat sebuah kampanye global untuk menyatakan setiap tanggal 15 Oktober sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Saya akan melanjutkan. Begitu banyak penyakit yang dapat ditularkan seperti penyakit saluran pernafasan, diare, infeksi cacing, dan penyakit kulit. Dengan hanya mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernafasan dapat menurun hingga 16-25%. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk kita mencuci tangan? Menurut Centers for Disease and Prevention atau CDC dan Kementerian Kesehatan, waktu yang tepat adalah yang pertama, sebelum, saat, dan sesudah menyiapkan makanan. Yang kedua, sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, sebelum mengasuh bayi. Tuh. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Sumber penyakit memang tidak bisa terlihat secara langsung oleh mata kita dan dapat berasal dari manapun. Dan tangan merupakan media penghantar utama penularan penyakit, karena tangan sering melakukan kontak fisik ke berbagai area yang mungkin di daerah tersebut mengandung kuman penyebab penyakit. Untuk mengatasi resiko penyakit tersebut, kita harus membiasakan diri mencuci tangan sebelum makan. Berikut adalah berbagai risiko kesehatan apabila kita tidak membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan. Infeksi bakteri salmonella. Saat kita tidak mencuci tangan sebelum makan, maka bakteri salmonella yang ada di tangan kita tidak akan mati. Akibatnya, bakteri salmonella akan menyebar ke berbagai tempat, hingga makanan yang kita sentuh pun akan terkontaminasi olehnya. Lalu, telur bakteri salmonella akan masuk ke dalam saluran pencernaan kita melalui makanan yang kita makan tadi dan menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan dengan gejala keringat dingin, mual, muntah, hingga diare. Selanjutnya adalah penyakit diare. Penyakit ini selalu menempati posisi pertama di dunia penyebab kematian balita dan anak-anak. Penyebab utamanya adalah bakteri E. coli yang menempel pada kita setelah membuang air besar.
maka dianjurkan mencuci tangan menggunakan sabun agar tidak terkontaminasi oleh bakteri ini. Bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan jika kita tidak mencuci tangan menggunakan sabun. Yang lebih parahnya, diare akan menjadi akut dan bisa menyebabkan gagal ginjal jika tidak ditangani lebih lanjut. Saya akan melanjutkan. Cacingan. Di dalam kuku yang kotor terdapat telur-telur cacing penyebab penyakit. Ada 4 jenis cacing perut, yaitu cacing tulang, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing cambuk. Telur-telur cacing yang menempel pada tangan ukurannya tidak kasat mata, sehingga mudah terselip pada sela-sela kuku dan sela-sela kulit tangan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Elsa. Jika tidak mencuci tangan sebelum makan, telur cacing yang terselip ini akan ikut termakan dan akan menetas dalam usus. Inilah yang membuat tubuh mengidap penyakit cacingan. Kebersihan tangan yang baik bisa secara signifikan mengurangi penyebaran bakteri dan virus serta kuman berbahaya lainnya yang bisa menyebabkan diare, muntah, dan infeksi berbahaya lainnya. Kemudian saya akan melanjutkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada 8 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kalian basahi tangan kalian menggunakan air yang mengalir serta yang bersih dan juga kalau bisa yang hangat. Langkah yang kedua, kalian ambil sedikit sabun di telapak tangan kalian. Cara yang ketiga, kalian gosokkan tangan kalian, telapak tangan kalian secara bersamaan. Yang keempat, kemudian kalian gosokkan jempol, kemudian jari jemari serta kulit kalian sampai ke sela-selanya. Halo, sekarang saya akan menunjukkan video selanjutnya, so check it out. Langkah selanjutnya yaitu bersihkanlah telapak tangan Anda menggunakan jari kuku Anda. Lalu, langkah ke-6, gosok bagian belakang setiap tangan. Setelah digosok, jangan lupa untuk dicuci kembali dengan air yang mengalir. Setelah dicuci menggunakan air bersih, jangan lupa untuk dikeringkan dengan handuk atau tisu ya teman-teman. Selesai. Membiasakan diri untuk rajin mencuci tangan akan membuat kamu terhindar dari berbagai macam penyakit serius yang sebelumnya mungkin kita anggap sepele. Kita semua tahu bahwa bagian tubuh yang paling rentan terkena bakteri dan virus adalah tangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa cuci tangan sangat diperlukan untuk memulai dan mengakhiri kegiatan. Nah, itu semua tadi penjelasan dari kelompok kami tentang pentingnya cuci tangan. Jadi, buat semua kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Karena itu sangat penting buat jaga kesehatan kita. Selalu sehat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.